Moto hidup, tidak ada sosial media, nanti bisa di follow yaitu Instagramnya Imat Akil 1, untuk TikToknya yaitu Imat Akil, kemudian untuk YouTube-nya yaitu Imat Akil juga. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Imat Akil untuk membacakan, untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepada Kak Akil dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman, yang menjelaskan tentang kasih sayang ya, kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Semoga yang mendengarkan memahami, bahkan mungkin mendalami ayat-ayatnya, mampu diberikan limpahan hidayah selalu untuk menuntut agama, untuk menuntut ilmu agama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Akil ya, yang dari hari pertama sampai hari terakhir ini udah mau meluangkan waktunya jauh-jauh dari Mesir, yang bedanya itu 5 jam ya dengan aktivitas kita di tanah air. Kemudian mau meluangkan waktunya juga sedikit untuk grup
Yayasan Nur Islam ini. Semoga jadi pahala untuk Bang Akil, semoga jadi pahala jariah, semoga dilimpahkan hidayah, rahmat, bahkan cita-citanya, mungkin setiap tujuannya dan juga urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah, serta keluarga juga dijaga oleh Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Sedikit informasi, yaitu LAI mengadakan, Laskar An-Nur Islami mengadakan tahsin juga, dan juga kelas bahasa Arab ya. Untuk yang ingin mendaftar silakan, nanti di akhir Agustus akan ada pendaftaran, dan mungkin yang sudah mendaftar silakan mendaftarkan ulang ya di akhir Agustus. Ya, jadi salah satu motivasi untuk belajar tahsin juga yaitu karena satu hadis yang mengatakan ini, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau misalnya kita mampu membaca tahsin dengan benar ya, ini bakal mampu membantu kita dalam memahami ayat-ayat, terutama ketika sholat, ketika membacakan surah-surah, ataupun ketika kita sedang tilawah, itu mampu menggetarkan hati kita, mampu menjadikan hati kita itu tenang dalam membacanya. Seperti Bang Akil tadi ya, udah membacakan Al-Quran itu merdu sekali ya. Saya sendiri hampir nangis, cuman nggak jadi nangis karena tadi ternyata Bang Akil sudah nikah ya, kirain sama-sama jomblo gitu. Ya, terima kasih Kak Akil sudah menyempatkan waktunya. Jadi tadi yang ingin mendaftar silahkan, akan ada pendaftaran ulang di akhir Agustus. Selanjutnya yaitu kita akan lanjut ke materi ya. Mungkin ini momen-momen yang sudah ditunggu dari tadi ya. Dari tadi bertanya-tanya terus sudah mulai atau enggak, sudah nunggu ini untuk materinya kapan. Baik, saya bacakan dulu untuk CV pemateri, yaitu pada malam ini kita kedatangan tamu ya. Beliau bernama Kak Rahmat Fadilah, biasa dipanggil Fadil. Tempat tanggal lahirnya Bogor, 15 April 2007. Bertempat tinggal di Jalan Jaya, Gas, Gang Delta, RT 2, RW 1 ya. Sangat detail sekali ya tempat tinggalnya, kayak mengundang kita untuk datang memang. Status beliau yaitu jomblo, alhamdulillah sama seperti saya. Kemudian aktivitasnya itu sebagai pelajar aktif dan pendakwah muda. Masya Allah ya, aktivitasnya sibuk dengan sesuatu yang disibukkan dengan ketaatan, alhamdulillah. Ya, ketika yang lain lagi pada sibuk nih, cewek-cewekan ataupun segala macam ya, cinta-cintaan, terutama masa muda ini ya. Masa muda itu kalau tanpa percintaan bagai taman tak berbunga ya. Mungkin alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah untuk bisa hadir menuntut ilmu agama, menahan diri dari arus kemaksiatan ataupun zaman yang sekarang berbeda sekali dengan Islam yang seharusnya. Beliau juga riwayat pendidikan masih SMA ya. Moto hidupnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Berarti beliau ini sangat mengandalkan Allah dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya. Ini penting juga bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengandalkan Allah, libatkan Allah dalam setiap perkara kita ya, kecuali untuk perkara maksiat. Jangan kalian mengatakan kalau misalnya Allah tuh nggak apa-apa, biarkan kita maksiat. Jangan seperti itu ya. Allah tuh Maha Pengampun iya, tapi ketika kita ingin bermaksiat, kita juga harus tahu Allah tuh Maha Adil. Pastikan kita ada rasa takut terhadap murkanya Allah. Pastikan kita juga ada rasa cinta terhadap Allah agar kita mampu menahan diri dari perbuatan dosa. Karena orang kalau sudah cinta ya dengan sebuah sesuatu ya, orang kalau sudah cinta, dibutakan dengan cinta, pasti melakukan segala hal. Itu sudah pasti. Ya mungkin ada yang ingin melamar doi atau ingin pacaran, ingin segala macam. Mungkin duit orang tua bakal dihabiskan. Itu saking dibutakannya oleh cinta ya. Begitupun kita sebagai muslim ya, gak apa-apa kalau misalnya dibutakan oleh cinta, yang sudah dibutakan oleh cinta kita kepada Sang Pencipta. Jadi kita bakal melakukan apapun yang Tuhan kita, maksudnya Allah, perintahkan, sehingga kita menjadi seorang hamba yang taat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sosial media beliau nanti bisa di follow ya. Instagram Rahmat Fadilah, ini tulisannya RH
MTFDHLH. Jadi agak ini ya. Nanti mungkin bisa ditulis itu Rahmat Fadila tanpa huruf vokal. Ya mungkin itu aja CV pemateri dari beliau, pemateri kita hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri untuk mengisi, untuk dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan malam ini. Silakan Kak Fadil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wa amali ala jami'al ulami wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi ulumi wal hikam. Amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Tatkala di luar sana masih banyak orang yang hari ini tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa melaksanakan full ya hari ini ya karena sedang sakit. Dan juga mari kita bersyukur kepada Allah masih berikan kita nikmat iman ya sehingga kita masih bisa memeluk agama Islam ya, agama yang pasti akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, mari sama-sama kita sholawat kepada Rasulullah SAW ya, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para umat-umatnya yang insya Allah sampai ke kita ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini aku sedikit mau memberikan ilmu ya teman-teman semuanya tentang kenapa kita masih hidup pada hari ini gitu ya. Nanti kalau semisal ada kesalahan tinggal dikoreksi aja ya teman-teman semuanya, soalnya afwan banget saya nggak menyiapkan apa yang harusnya saya siapkan gitu karena emang ada sedikit kesibukan, tapi insya Allah saya paham sedikit materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, jadi kenapa sih kita ini masih hidup pada hari ini gitu? Karena yang pertama itu banyak hal sebenarnya yang harus kita bahas kenapa kita masih hidup pada hari ini gitu teman-teman semua. Yang pertama itu karena ya Allah masih sayang sama kita. Allah itu masih sayang sama kita. Kenapa Allah masih sayang sama kita? Karena Allah tahu nih teman-teman semua, dosa-dosa kita itu lebih banyak daripada amal kita. Kita kan nggak tahu nih teman-teman semua, amal kita apakah lebih banyak daripada dosa kita. Soalnya kan kita kan setiap hari pasti melakukan dosa gitu. Sedangkan kita belum tentu juga kita melakukan amal kebaikan. Maka dari itu Allah masih sayang nih sama kita. Allah cinta sama kita. Oh, ini hambaku si fulan ini pahalanya ini belum bisa untuk masuk surganya aku nih, masuk surganya Allah nih. Maka dari itu Allah berikan hari selanjutnya untuk diberikan kesempatan nih untuk teman-teman semuanya untuk bertobat kepada Allah ya. Menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu ketika teman-teman semuanya diberikan kesempatan ya, diberikan masih bisa hidup di esok hari, maka jadikanlah hari itu sebagai hari yang penuh dengan amalan-amalan yang baik. Karena kan besok juga kan alhamdulillahirabbil alamin nih negara kita tercinta, tanah air kita tercinta ulang tahun yang ke-77 tahun ya teman-teman semuanya. Kita berdoa semoga negara ini menjadikan negara yang baik gitu ya, terus berkembang, terus maju ya, terus juga alim ulamanya makin bertambah gitu. Karena ketika alim ulama makin bertambah maka ilmu pun makin bertambah gitu ya teman-teman semua. Terus juga semoga COVID-19 ini ya yang mungkin di DKI Jakarta ini lagi agak melonjak cepat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia yang ada di muka bumi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terus juga tadi kan kita kan udah tahu ya Allah itu kan sayang sama kita. Maka dari itu Allah berikan hari-hari esok untuk kita bertobat nih kepada Allah. Kita mengambil hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih ketika kita mau mengambil hidayahnya Allah, mau bertobat dengan Allah? Nah, aku pernah dengar teman-teman semuanya dari ceramahnya
Ustadz Adi Hidayat gitu. Jadi Ustadz Adi Hidayat pernah bilang bahwa ada orang yang mendekat kepada Al-Quran, ada orang yang sering sholawat, ada orang yang sering ke majelis ta'lim ya, ta'lim gitu ya, bermajelis ilmu gitu. Ada orang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka dari itu aku ingin menyampaikan pesan semua orang ya, untuk saya diri sendiri dan untuk teman-teman semuanya, bahwa ketika kita punya teman yang mungkin nilai takwanya ya, ketaatannya lebih tinggi di atas kita, maka genggam erat ya, karena ketika kita dikenal sama mereka gitu, kita diingat sama mereka, ketika kita hidup di dunia diingat sama mereka, di akhirat juga diingat sama mereka. Jadi tidak ada yang tahu teman-teman semuanya, bahwa kalau bisa jadi ketika kita tidak ditemukan di surganya Allah ya, dia ada di surganya Allah, kita tidak ada di surganya Allah, dia bisa bisa bilang kepada Allah, ya Allah, dulu si fulan ini pernah bareng sama saya, pernah belajar bareng sama saya, pernah menegakkan agama kamu bareng, agama engkau sama-sama ya Allah, pernah sholat bareng-bareng di masjid ini gitu ya, pernah ta'lim bareng-bareng di masjid ini, pernah murotal bareng di masjid ini. Maka dari itu tolong masukkan saya ya, dan pertemukan saya dan masukkan saya dan dia ke surganya engkau ya Allah. Kita tidak ada yang tahu teman-teman semuanya. Mungkin di sini semoga teman-teman semuanya ya, saya minta tolong juga ketika nanti saya tidak ada di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka dari itu bilang kepada Allah, ya Allah, sebut aja nama saya. Ya Allah, Kak Fadil dulu ini pernah mengingatkan saya tentang kenapa Allah masih mau berikan kita hari-hari esok gitu, kenapa Allah masih mau berikan kita kehidupan. Dia pernah belajar bareng di sini di Masjid Laskar An-Nur ini ya, teman-teman semuanya. Maka dari itu saya minta tolong untuk bilang kepada Allah nanti di akhirat kalau tidak menemukan saya, dan saya pun akan seperti itu, tidak menemukan Kak Fauzi ya, Kak Mita, Kak Ulfa, Kak Novi, Kak Revi, dia, Kak yang lain semuanya. Maka dari itu saya akan bilang juga kepada Allah, kita pernah belajar bareng-bareng di sini gitu. Oke. Terus kita lanjut nih ya. Tadi kan udah tuh, Allah masih sayang sama kita. Nah, terus juga Allah masih memberikan hidup atau nyawa pada seseorang ya karena satu hal ini teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena kita belum bisa menerima keadaan kita. Kenapa belum bisa menerima keadaan kita? Keadaan kita ini kan suka ngeluh, kurang bersyukur, masih sering insecure dengan mungkin penampilan. Padahal penampilan itu tidak akan kita bawa ke surganya Allah. Harta itu tidak akan kita bawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada yang, ya Allah kenapa sih orang-orang tuh pada bisa mirror selfie pakai yang logo IP-nya gitu kan ya, sambil gini gitu ya. Karena orang nggak tahu kalau HP-nya HDC, mungkin yang tahu orang itu IP 11, IP 13 spek aja udah. Yang penting kan isinya itu tidak ada gitu. Walaupun itu HDC, yang penting di rasa gengsi itu terbayarkan. Ya bisa mirror selfie, bisa pamer segala macam. Padahal iPhone itu hanya dunia, hanya maya gitu. Dicetak dengan guru mungkin, cetak dengan temannya, cetak dengan bestinya, segala macam untuk di dunia sekarang. Di akhirat tidak akan membawa itu, dan yang kita bawa di akhirat nanti adalah amal ibadah kita teman-teman semuanya ya. Karena yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah itu sebenarnya bukan amal ibadah kita teman-teman semuanya, tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan teman-teman semuanya, ketika kita kita masih hidup, nanti ketika Dajjal itu turun, ketika bisa itu turun mana, sebelum terjadinya itu kan ada nanti yang namanya dukhon ya, asap gitu ya. Terus nanti juga ada kemarau 3 tahun ya. Di tahun pertama Allah SWT ya menurunkan tidak sedikit menurunkan hujan gitu. Di tahun kedua Allah mengambil lagi airnya. Di tahun ketiga Allah tidak menurunkan air dan tidak ada air sama sekali gitu. Nah, dari itu saat itu juga orang-orang saling membunuh ya. Kriminal pada saat itu keras teman-teman semuanya, lebih keras daripada Indonesia sekarang ya, karena Indonesia sekarang mungkin teman-teman tahu, apalagi daerah Jakarta ya, mungkin teman-teman tahu begal ya,
tawuran, keroyok, segala macam. Itu yang terjadi di Indonesia. Mungkin saat ini akan lebih parah pada saat zamannya itu, pada saat akhir-akhir zaman itu, akhir-akhir mendekati kiamat-kiamat itu. Terus ketika Dajjal itu turun ya, membawakan makanan ya, menawarkan kita, apakah kita akan tergoda pada saat itu karena kita dalam posisi kelaparan, kehausan. Nah, yang akan membantu kita pada saat itu adalah amal ibadah kita pada saat ini gitu. Jadi teman-teman semuanya kan pernah tuh teman-teman ngeliat quotes di TikTok ya, kayak misal jawaban hari-hari ini itu hari-hari ini itu kita yang sekarang ini adalah usaha-usaha kita dari masa lalu kita. Maka dari itu jangan jadikan masa depan kita ini seperti masa sekarang. Mungkin masa sekarang ini kita sering insecure, kita sering bermaksiat kepada Allah, kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu coba deh kita ubah gitu. Planner hidup kita tuh, moto hidup kita tuh kita ubah. Apapun masalahnya, andalkan Allah. Seperti moto hidup saya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, ketika ada masalah, Allah. Ketika ada ini, Allah. Ketika putus cinta, Allah. Kembali kepada Allah, semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin teman-teman semuanya pada kenal yang namanya Kak Istiqomah, bukan Kak Istiqomah yang Kak Isti yang di TikTok itu ya, yang pakai kacamata tapi yang bercadar itu, yang biasa bercadar. Nah, itu dia membuat buku yang namanya Usaha Melangit. Masya Allah, itu bukunya bagus banget. Itu di situ ada tentang planner hidup kita tuh. Kayak semisal subuh sholat enggak, qobliyah subuh sholat enggak, segala macam itu kita bisa centang-centang. Alhamdulillah saya juga beli. Dan bukunya Masya Allah bagus banget. Itu bisa men-challenge diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari gitu. Mungkin hari ini kita sering melakukan maksiat ya, karena kita kan semua tidak tahu nih dari pagi sampai sekarang ini, sampai detik ini tuh apa saja yang udah kita lakukan dosa-dosanya ya. Saya nggak tahu nih dari pagi saya ngapain aja, serasa kayak ya udah saya fair-fair aja, saya hidup kayak saya nggak ada dosa hari ini. Padahal mungkin pada saat itu saya ada mungkin pagi hari udah ada emosi atau apa yang mungkin saya udah lupa gitu kan. Karena jangankan yang lalu-lalu gitu. Tadi pagi aja saya lupa untuk melakukan dosa-dosa apa gitu. Apalagi yang sudah lalu gitu. Yang sudah lampau banget, yang mungkin udah 2 hari, 3 hari yang lalu gitu. Tadi pagi aja saya lupa saya melakukan dosa apa ya. Maka dari itu saya melakukan yang namanya suatu amalan sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu qailullah. Qailullah ini adalah tidur di sebelum atau sesudah sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur. Nah, di sini aku juga mau tekanin semuanya kepada teman-teman semuanya, kepada diri aku juga, bahwa ketika kita mau menjadikan diri kita lebih baik lagi, coba kita amalin sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya mungkin dengan qobliyah subuh ya, terus juga qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan segala macam puasa Senin Kamis. Dan salah satu yang alhamdulillah saya istiqomahkan yaitu adalah qailullah gitu, karena banyak mimpi yang harus dicapai tapi kurang tidur. Asik. Nggak bercanda. Jadi mimpi saya itu harus saya capai, cuma saya kalau tidur itu jarang mimpi, hitam gitu, nggak ada mimpi apa-apa. Kalau mimpi pun kadang mimpinya ya udah lupa paginya gitu. Nah, qailullah ini adalah tidur ringan sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Nah, dan kalian tahu teman-teman semuanya, kenapa Nabi mensunahkan itu? Karena nih teman-teman semuanya, pada saat zaman itu ya, kedokteran itu belum secanggih zaman sekarang teman-teman semuanya. Belum secanggih zaman sekarang. Dan baru terungkap nih pada zaman ini canggih, bahwa sebelum sebelum zuhur itu atau sesudah zuhur itu kita qailullah atau tidur ringan itu, maka kita akan terhindar dari penyakit jantung. Tuh teman-teman semuanya. Pada saat itu Rasulullah mensunahkan itu untuk apa? Untuk para sahabat, untuk para pengikutnya, untuk umat muslim pada saat itu ya, untuk apa? Terhindar dari yang namanya sakit jantung. Maka dari orang Arab dulu tuh sehat-sehat semua. Padahal di sana tuh gersang ya, susah air gitu. Tapi dalam ketaatannya ya, mengikuti Rasulullah SAW ya, taat kepada perintahnya Allah ya, selalu mengikuti jejaknya Rasulullah SAW ya, tuh mereka pada sehat-sehat semua.
Dan salah satu sunnahnya Rasulullah SAW juga adalah, mungkin di sini masih ada yang pelajar ya. Pelajar itu harusnya kalau sunnah Rasulullah itu sampai siang hari aja teman-teman semua. Sampai siang hari itu salah satu sunnahnya Rasulullah. Ya, karena ketika sudah setengah hari itu ya, dari pagi sampai zuhur, Subhanallah, silakan. Nah, itu insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit jantung. Ya. Nih, sekarang kita bandingin aja teman-teman semuanya ya. Di zaman yang sekarang yang mungkin penuh dengan maksiat, ya dosa-dosa, pacaran sana sini ya, bermaksiat ini sampai ada yang mungkin hamil di luar nikah dan segala macam itu. Dan itu astagfirullah sekali. Dibandingkan zamannya Rasulullah SAW pada saat dulu kala gitu. Rasulullah SAW pada saat dulu kala itu cuma belajar itu cuma sampai setengah hari. Sedangkan kita cuma sampai jam 4 sore atau jam 5 sore gitu ya. Kita belajar sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi apa? Buktinya ya, orang Indonesia itu tidak bisa menguasai dunia. Gitu. Sedangkan orang dulu, Rasulullah SAW dulu itu belajar setengah hari doang bisa menguasai dunia. Ya. Romawi ditaklukkan, ya. Konstantinopel ditaklukkan, ya. Umar pada saat itu menguasai dunia. Dan jangankan menguasai dunia, setan pun takut sama Umar, ya. Umar bin Khattab ya. Ketika ada Umar dan setan ini setan nih, ini Umar gitu. Ini udah tahu nih setan Umar mau ke sini, setan mau ke sini. Setan muter balik. Enggak mau ketemu Umar. Tuh. Ya. Padahal zaman segitu tuh enggak ada MTK, enggak ada IPA, tapi apa? Itulah kehebatannya Rasulullah SAW. Yang patut kita contohi. Tidak ada IPA, tidak ada MTK, tapi sahabat-sahabatnya pada jadi apa? Pada jadi ahli politik segala macam ya. Itulah bedanya zaman sekarang sama zamannya dulu ya. Siapa yang di sini cita-citanya bangun pagi terus pulang sore, kurikulum merdeka gitu ya teman-teman. Biasanya kurikulum merdeka dari pagi jam 6 atau jam 5 udah berangkat, pulang jam 4 jam 5. Tapi apa buktinya? Banyak yang pengangguran, itu yang jadi saya masalah gitu. Dan pada zamannya Umar itu kalau nggak salah semua itu tidak ada yang namanya miskin begitu ya. Semua itu sejahtera. Apalagi setelah kekhalifahan Umar gitu, itu sejahtera banget. Nah, terus kita lanjut lagi nih teman-teman semuanya. Ya. Terus ketika kita sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk esok hari ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan untuk esok sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk ya. Kalau sakit itu jujur saya kalau lagi sakit mau sholat itu rasanya itu kayak ya Allah lemes badan, bacaan tuh nggak khusyuk gitu. Kadang udah mau baca ini udah lemas gitu, akhirnya ya nggak khusyuk gitu. Itulah nggak enaknya sakit. Maka dari itu bersyukur nih teman-teman semuanya. Dari tadi mukadimah saya pertama ya, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita memberikan kita nikmat iman kita memeluk agama Islam nih. Ya kita masih bisa beramal soleh ya. Teman-teman semuanya bisa menjemput hidayahnya teman-teman semuanya. Saya tidak tahu di sini teman-teman semuanya mungkin ada yang dulu pernah pacaran, ada yang dulu pernah sering gini-gini, saya kan nggak tahu gitu. Dan teman-teman juga saya juga nggak tahu teman-teman gimana cara keluar dari zona nyaman tersebut. Dan Masya Allah semuanya di sini ada 92 orang yang bisa menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk saya gitu. Termasuk saya bisa menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu nggak seperti ini teman-teman semuanya. Saya dulu nggak seperti ini. Saya dulu kalau kalian tahu saya dulu anak band gitu. Saya dulu pernah bilang di salah satu komunitas, mungkin ada salah satu di sini. Mungkin teman-teman lihat di belakang saya itu ada gitar. Itu bekas saya ngeband dan saya juga sekarang masih sering nge-solo sendiri nyanyi di rumah. Jadi itu tidak mempermasalahkan gitu. Yang penting kita tetap istiqomah dalam kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Kita semua ini hidup di dunia ini enggak sia-sia asal kita mengandalkan Allah. Ya. Well, kita enggak minta kok lahir di dunia ini. Kita enggak minta lahir di dunia ini gitu. Ya. Dunia ini tempatnya capek, saya tahu. Coba kalian bayangin dari
subuh, qobliyah subuh. Kalau kalian istiqomah ya, coba kalian 1 hari saja istiqomahkan qobliyah subuh, sholat subuh, ya tahajud, qobliyah subuh, sholat subuh, habis itu sholat duha, ya qobliyah zuhur, terus habis itu kalau ada yang laki-laki sholat tahiyatul masjid gitu ya. Kalian istiqomahkan sampai isya, itu mungkin akan kerasa capeknya. Tapi akan terbiasa nanti ketika sudah mulai 10 hari, 30 hari, atau mungkin udah 2 bulan, 3 bulan itu akan terasa gitu. Dan Allah SWT juga tadi kan tidak menciptakan manusia dengan sia-sia. Kita ini semuanya punya kemampuan di bidangnya masing-masing gitu. Oke. Mungkin di sini ada yang mungkin nggak suka dengan matematika, ya, atau mungkin ada yang nggak suka IPA. Maksudnya suka IPA, cuma nggak bahas yang kolek dengan matematika gitu ya, teman-teman ya. Kayak misal x ini dikali z hasilnya berapa? N gitu aja udah. Ya, karena matematika itu menyenangkan, bukan? Menyenangkan. Nah, maka dari itu kita semua punya di bidangnya masing-masing. Saya nggak tahu nih, Kak Nita, Kak Ulfa, Kak Bakri, kita panggil ya, Kak Revi, itu punya di bidangnya apa? Mungkin di bidang all shop ya, bidang all shop, jualan online, atau di bidang memasak, Master Chef Indonesia gitu ya, atau di bidang sholawatan gitu ya, atau di bidang apapun gitu. Kita nggak ada yang tahu. Di sini semuanya punya, yang penting punya keahliannya masing-masing. Dan jangan dibanding-bandingkan gitu. Ya Allah, kenapa sih aku nggak bisa matematika? Kayaknya aku tuh bodoh banget gitu, kayak orang yang paling bodoh gitu, nggak bisa matematika, sehingga orang lain tuh bisa matematika. Kenapa aku nggak bisa gitu? Padahal orang lain itu bilang kepada diri dia sendiri. Contohnya kayak saya gitu. Ya Allah, kenapa sih aku nggak kayak Fadil gitu loh? Bisa jago olahraga gitu. Bisa futsal, bola, basket, segala macam. Kenapa aku bisa? Nah, itu teman-teman semuanya. Kadang kita tuh pikir bahwa kita tuh orang yang paling bodoh banget gitu loh. Bodoh di hal ini, tapi orang yang kita bicarakan misal, kenapa ya saya nggak kayak Fulan gitu loh. Padahal si Fulan ini juga bilang gitu juga, balik ke diri mereka sendiri. Ya Allah, kenapa sih nggak kayak si ini gitu loh. Padahal saya itu udah berusaha gitu. Tapi ya itulah semua jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap berusaha untuk belajar gitu ya. Ketika ada ulangan, belajar gitu. Atau kita bikin yang namanya sistem SKS ya. Teman-teman semua di sini kalau ada yang ulangan sistem SKS, berarti kita satu generasi gitu ya. Karena saya kalau ulangan itu sistem SKS, sistem kebut semalam. Jujur saya jarang buka buku gitu ya. Sering bukanya buku-buku mungkin agama gitu ya, sirah dan segala macam. Tapi kalau untuk buku pelajaran saya IPA, MTK itu jarang. Maka dari itu saya sistem SKS gitu, sebut sistem kebut semalam. Nah habis itu di balik Allah masih menghidupkan kita pada saat ini tuh ada tujuannya gitu. Tujuannya adalah kembali lagi, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah mau kita masuk surga Allah. Nah, tujuan Allah menghidupkan kita di esok hari gitu ya, masih menghidupkan kita di esok hari adalah untuk beramal soleh, untuk menjemput surga kita gitu ya. Karena kita nggak tahu nih teman-teman semua, apakah nanti kita di akhirat itu masuk surga ya. Karena ya fitnah kubur itu sangat-sangat pedih ya teman-teman semuanya, sangat-sangat kalau saya ceritakan mungkin agak-agak dahsyat gitu ya. Semisal ketika kita dikuburkan gitu ya, kita kalau udah dikubur nih di alam kubur, itu kita udah pergi nih, udah di dalam nih. Itu ini kan kita kan di sini nih, kita di sini dan ini tanah. Itu udah kayak gitu teman. Ini kita. Itu kita kerasa padahal kita lihat orang tuh udah mati gitu. Padahal itu kerasa teman-teman semua. Kerasa bahwa dan tulang rusuk kita nih dari sini, tulang ini sama tulang ini tuh nyatu gitu. Kayak dempet gitu. Jadi kayak kan kalau ini kan jaraknya nih ya. Bahu kita nih ada jaraknya. Nah, jadi tulang ini ke tengah nih udah jadi tok gitu. Berasa sakit gitu. Nah, itu baru datang tuh malaikat. Tanyakan, kalau kita baik nih, semasa hidup di dunia baik ya, kita sering melakukan amalan soleh gitu, insyaallah ya,
ditanyanya pelan-pelan gitu ya, malaikatnya juga indah gitu ya, tidak kayak mungkin yang orang-orang kafir gitu segala macam ditanyanya dengan ini. Kalau kita mah santai teman-teman semuanya, kita orang muslim, ketika kita ditanya gitu, man rabbuka, kita bisa jawab. Tapi kalau orang kafir ketawa gitu, hahaha, ketawa, nggak bisa dijawab. Nah, dari itu kita bersyukur nih ya, masih jadi umat muslim gitu. Insya Allah kita semuanya masuk surganya Allah SWT gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu hal lagi untuk yang terakhir mungkin, semua yang kita lakukan di dunia ini kita ingat teman-teman semuanya. Di pagi hari kita melakukan apa, sampai siang, sampai sore, sampai saat ini, dan hari-hari sebelumnya, kita hanya mengingatkan bahwa nanti kita akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi berusahalah untuk lebih baik lagi di esok hari teman-teman semuanya. Karena nanti ya semua yang kita lakukan di dunia ini ya akan ditampilkan gitu. Maka akan dipertontonkan gitu. Maka jadikanlah tontonan itu seperti tontonannya yang di bioskop. Mungkin yang kita suka apa gitu. Ya KKN di Desa Penari gitu ya. Segala macam apa yang lagi viral gitu ya. Apa Ivana yang lehernya kepotong gitu. Lagi saya tahu aja ya. Karena saya jarang nonton. Saya jarang, gak ada duit. Gitu. Nah gitu, semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu buatlah amal-amal soleh semasa kita hidup di dunia, karena kita tidak ada yang tahu kita mati kapan. Ya, mungkin saja ketika saya habis ngisi materi ini saya bisa meninggal. Ya. Karena saya tuh pernah ngeliat orang tuh lagi nyanyi gitu teman-teman, lagi konser nyanyi, kayak blek, gitu. Saya renungin gitu. Ternyata Allah itu nggak memandang kita tuh dari umur, dari sehat. Ya, ada kok yang baru lahiran aja, baru lahir nih, udah mati, gitu. Udah meninggal, gitu ya. Bahasanya mati kayak dendam banget gitu ya. Jangan ya, meninggal kita pakai wafat gitu ya, wafat. Gitu. Terus juga ada yang mungkin kayak kemarin tuh sehat-sehat aja. Jangankan mati teman-teman semua. Orang yang kemarin sehat, sekarang aja bisa sakit. Orang yang kemarin sehat, sekarang bisa sakit. Apalagi orang yang kemarin sehat, sekarang bisa mati. Nah, itu gampang, itu urusan Allah. Kita mah tidak, tunggu saja. Nikmati, jalani, syukuri gitu. Ya. Jadi satu quotes dari saya, jalani, nikmati, syukuri gitu. Jalani alur cerita kita ya, skenario Allah gitu ya. Allah memisahkan kamu dan aku untuk aku bisa dekat dengan Allah gitu ya. Kamu dekat dengan dia yang baru. Aduh, sakit gitu ya. Terus juga apalagi tadi lupa saya. Terus jalani, nikmati gitu ya. Nikmati aja gitu rasa sakitnya ketika dia bersama yang lain gitu ya. Kayak Masya Allah gitu kan. Nikmati, syukuri, udah syukuri aja, nikmati hidup. Syukuri, alhamdulillah. Ya ternyata kita meminta yang terbaik, dia yang bukan yang terbaik gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman semuanya yang minta, ya Allah mau yang terbaik gitu. Terus dekat sama si Fulan, tapi Fulan malah pergi meninggalkan dirimu, artinya dia bukan yang terbaik gitu. Itu teman-teman semuanya ya. Semoga kita dapat jodoh ya, yang baik gitu ya, yang soleh-soleha gitu ya, yang paham agama, terutama untuk perempuan nih ya, cari suami yang paham agama gitu ya, paham agama yang soleh, karena insya Allah yang paham agama itu lebih enak daripada yang lain-lainnya gitu lah ya. Karena yang paham agama itu kayak seru gitu. Jadi gini caranya bacanya sayang, nah, gitu kan enak kan? Ya kan kayak maghrib sholat, subuh sholat gitu kan, masya Allah gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Kak Siti nggak usah senyum-senyum Kak Siti. Ini saya tahu ini Kak Siti ini. Saya ngeliat. Jadi enak gitu ketika kita ngaji bareng istri gitu kan. Karena saya tuh guru saya pernah ngaji sama istrinya, saya pernah nginep di rumahnya tuh, ya Allah masya Allah gitu, indah gitu dilihatnya, enak dipandang gitu. Karena ketika suaminya soleh ya, sering melakukan amal baik gitu ya, dan guru saya ini hafiz gitu, dan istrinya juga hafiz gitu, dan sering melakukan amal soleh gitu ya, sering dekat kepada Allah. Yang tadinya si guru saya ini ada di Lampung,
istrinya ini orang Bekasi, bisa dijadikan satu. Kenapa? Kembali lagi, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Maka dari itu, kalau kita mau jodoh yang baik, maka jadikan diri kita yang baik. Kalau mau jodoh kita yang buruk, ya sudah, silakan saja. Gitu. Atur teman-teman semuanya. Kalau kalian nggak mau diatur, ya bisa log out gitu lah. Ke server sebelah. Nah, server sebelah ini kalau mau itu bisa dipenggelamin kepalanya gitu. Oh ya, saya tahu aja ini ya. Astagfirullah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu ilmu sedikit yang bisa aku sampaikan ya. Karena kita bersyukur ya masih bisa diberikan kehidupan sama Allah. Semoga di hari esok kita bisa lebih baik lagi dari hari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa menambah hafalan ya yang mungkin lagi mau 30 juz gitu atau mau mentargetkan hafalan. Itu semoga diistiqomahkan ya. Selalu dibangun semangatnya ketika nyerah. Yuk, ini banyak loh teman-teman semua di sini ada 86, tadi ada 92, 100 malah bisa langsung hubungin Kak Oji ya kan. Kak Oji gimana nih? Ayo nasihatin saya dong gitu loh. Biar saya tuh bisa tetap istiqomah, bisa tetap semangat gitu. Silakan gitu atau bisa DM saya gitu. Ya, kalau saya tuh kadang kalimat itu ngenyek gitu ya. Aduh, ngelekit gitu ya. Kak, gimana sih biar kita tuh sering menunda sholat, malas-malasan sholat. Saya cuma balas doang. Sholat biar nggak kafir gitu. Beres ya kan? Masalah. Kalau kita nggak sholat kita pasti kafir. Gitu. Udah. Ya, karena membedakan antara orang Islam sama orang yang Islam itu dari sholatnya. Kalau sholat ya kita kafir. Udah gitu aja. Ya, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Kak Adil ya yang sudah menyampaikan materinya tadi. Sedikit mengulas dari saya juga tentang materinya kenapa kita masih hidup hari ini itu luar biasa ya, karena tidak hanya materinya yang berisi, juga ini mampu mengingatkan saya juga kembali karena dulu di masa lalu saya sedikit cerita dulu ya. Pernah kejadian kesetrum listrik, itu pun hingga tidak bernafas, kemudian dirawat di rumah sakit selama 1 tahun. Kemudian ketika SMA itu dirawat juga di dalam rumah sakit ya, gara-gara tipes stadium 2. Dan itu pun terjadi ketika masa-masa sebelum saya mengenal yang namanya hidayah, sebelum mengenal namanya Islam, sebelum orang-orang yang menuntut agama lah, orang yang menuntut ilmu agama. Dan ini memang materinya sangat subhanallah ya, Masya Allah sekali, mengingatkan kembali kalau misalnya kenapa kita masih hidup dari segala masalah-masalah, mungkin kejadian-kejadian yang perih terjadi di masa lalu mampu menjadi pelajaran kenapa sih kita masih hidup hari ini. Itu sebuah penyampaian yang bagus. Serta kenapa tadi ya kata Kak Fadila tadi bilang tentang ilmu, ya banyak orang yang nganggur ya. Kalau misalnya di perkuliahan nanti kalian bisa lihat sendiri ya, banyak yang lulusan sarjana tapi ujung-ujungnya nganggur, ujung-ujungnya kerjaannya nggak sesuai jurusannya. Karena memang ilmu sendiri itu juga selain kita menuntut ilmu, kita juga harus mengenal orang yang sang pemilik ilmu itu sendiri. Jadi kita mengenal menuntut ilmu ya, mungkin sebagai pelajar, tapi kita juga sebagai menuntut ilmu agama ya, itu sembari mengenal sang pencipta kita. Masya Allah. Dan juga tadi ya skenario yang disampaikan Kak Fadil ya, betul tuh. Orang-orang yang meniti jalan ketaatan itu ya, meskipun sulit, mungkin dijauhi oleh banyak orang, tapi kan kita bisa lihat ya dari sastra-sastra ataupun film-film, mereka tuh ada karakter-karakter yang biasanya dijauhi gitu ya, karena yang mereka karakter utama, mereka memiliki ciri khas sendiri, karakteristik sendiri, sehingga membuat mereka itu pantas untuk dipertontonkan ya. Nanti kita juga mungkin memiliki masalah yang berbeda-beda, tapi kita tetap meniti dalam jalan ketaatan ya, dalam jalan menjauhi kemaksiatan di era yang berbeda ini, yang tidak bertolak belakang lah dengan Islam. Mungkin insya Allah suatu saat film-film kita ya, riwayat hidup kita layak dipertontonkan di akhir zaman nanti, di hari perhitungan nanti. Terima kasih Kak Fadil atas ilmunya ya, atas materinya. Semoga ini menambah wawasan bagi kita semua, menjadi reminder bagi kita semua untuk selalu istiqomah, untuk selalu menuntut ilmu agama. Selanjutnya yaitu silakan yang ingin bertanya, ini ada sesi Q&A, question and answer.
Mungkin yang ingin bertanya bisa open mic ataupun menampilkan pertanyaannya di kolom komentar, kolom chat. Silakan. Baik, mungkin ini ada yang dari kolom komentar dulu ya. Ini izin bertanya Kak Fadil, gimana caranya kita maksa diri buat bangun subuh, buat sholat subuh? Kan ada tuh sudah dipasang alarm tapi bangun terus tidur lagi. Syukron jazakallah khairan. Ini pertanyaannya bagus Kak Fadil. Biasanya tuh kalau sudah pasang alarm itu ribut betul. Kemudian matikan aja sebentar, tidur lagi tuh. Jadi lupa tuh untuk sholat subuh. Mungkin Kak Fadil bisa menjawab ya. Silakan Kak. Mungkin alarmnya kurang gede gitu ya. Kurang gede alarmnya. Jadi harus digedein lagi. Oke lagu ya. Bangun tidur lagi gitu. Gini gini teman-teman semuanya. Saya itu kadang masang alarm itu di jam 1 gitu ya. Padahal saya tidur tuh jam 11, jam 12 gitu. Saya masang alarm jam 1 gitu. Tapi diulang gitu. Jam 1, setengah 2, jam 2 gitu. Dan saya bangun biasanya di jam 3-an. Dan tahajud gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya juga pakai alarm jam tangan gitu. Tapi alarm jam tangan bunyinya kurang gede gitu ya. Nggak ada speakernya soalnya ini murah nih. Gitu, jadi pakai HP gitu, ditaruh tuh. Terus udah. Sebenarnya nggak usah pakai alarm pun kita bisa terbangun gitu. Kita bisa terbangun. Yang pertama, coba kita wudhu dulu terlebih dahulu sebelum tidur gitu ya. Terus juga kita sholat 2 rakaat dulu gitu kan, 2 rakaat. Terus juga zikir sebelum tidur gitu ya, baca doa gitu. Ini baca doa nggak, pertanyaannya ini susah bangun nih baca doa apa enggak nih gitu doang. Soalnya kalau udah pasang alarm nggak bangun lagi tuh kadang ya setannya begitu kuat gitu loh, saking wah itu ngamuk itu setannya itu. Kata setan loh, ya nggak usah bangun gitu, tidur lagi aja, nikmati mimpi indahmu gitu. Kamu itu banyak mimpi tapi kurang tidur gitu, kata setan. Jadi udah gitu, tidur aja gitu. Padahal kalau kita mau menggapai mimpi harusnya kita bangun gitu ya. Kita bangun di sepertiga malam, kita hajatkan mimpi-mimpi kita. Ya Allah, saya pengen ini gitu ya. Saya pengen IP gitu, IP 13 Pro Max yang original biar bisa mirror selfie gitu. Tuh. Ya jadi intinya kita tadi wudhu dulu, sholat. Kalau mau sholat silakan. Di situ baca zikir sebelum tidur gitu ya. Baca surat Al-Mulk. Itu baru jangan lupa kasur-kasurnya tuh di bahasa itunya, kebretin, sapuin lah itulah pokoknya. Itu disapuin karena kita tidak ada yang tahu nih ketika kita bangun tidur apakah ada yang menempati lagi. Kalau kita menempati ini makhluk gaib gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Tadi itu kita sapu, kita bersihin ya, kadang ada kotoran gitu ya, bekas kaki kita pas sebelum tidur kotor gitu, debu-debunya pada turun, itu kita sapuin gitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Kak Fadil ya. Ini pertanyaan sudah mulai banyak ya. Kita ambil pertanyaannya 3 pertanyaan aja ya karena sudah kemalaman. Tadi kalau nggak salah ada yang ingin on mic ya. Mungkin dari yang tadi ingin on mic bisa mungkin menanyakan dulu ya. Jika pun tidak ada, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini lumayan ya pertanyaannya, Masya Allah. Anak Kak. Ya silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan salah satu kenapa kita masih diberikan supaya itu karena Allah sayang sama kita. Nah, ciri-ciri Allah sayang sama kita itu gimana? Dan ciri-ciri Allah nggak sayang sama kita gimana? Kita itu gimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu pertanyaannya. Silakan Kak jawab. Ciri-ciri Allah sayang sama kita. Ciri-ciri Allah sayang sama kita ya itu tadi, kita masih diberikan napas, kita diberi napas ya, berikan kenikmatan iman ya. Kita ini semua orang yang disayang sama Allah gitu. Kalau Allah nggak sayang sama kita kita udah ke server sebelah, lock out gitu ya, udah gitu aktif gitu kan. Itu terus juga
nggak sayang sama Allah, apa? Allah cuekin kita. Mungkin ada yang tahu namanya istidraj gitu ya. Kita sering bermaksiat, tapi kita apa namanya gaji ngalir terus ya, kayak yang wah murah banget gitu kan. Terus ngalir terus gitu. Padahal dari hasil main online itu kan nggak boleh teman-teman semuanya. Main online itu dapat duit dari game itu atau dari apalagi lagi itu boleh. Maka dari itu kan salah satu dosa ya. Dengan itu kan mungkin udah bermiliaran gitu kan, atau triliun Allah kirimlah istidraj kepada orang ini, dicuekin Allah ya, kita mau ini ya terserah kita gitu. Dan ingat, kita hari ini melakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hidup kita. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia insya Allah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau kita melakukan yang baik insya Allah akan diberikan surganya Allah. Tapi kalau kita sering melakukan amal buruk, kita akan diberikan nerakanya Allah Taala gitu. Jadi intinya, insya Allah semua yang ada di sini disayangi Allah. Kenapa? Karena orang yang disayangi Allah itu, masa iya Allah nggak sayang sama kita, tapi Allah menggerakkan dari kita untuk ke sini. Artinya kalau kayak gitu Allah sayang sama kita. Ya. Orang yang sering bermaksiat tapi bisa ngeklik link Zoom ini, link Meet ini gitu, itu berarti Allah masih sayang sama kita. Mungkin dari klik link itu bisa dapat hidayah gitu. Gitu teman-teman semuanya. Kita semua disayang Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita aja mungkin wallahu a'lam. Ya baik, terima kasih Kak Rahmat ya. Mungkin tadi sudah bisa menjawab ya pertanyaan Kak Nurjana. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari kolom chat. Kita pilih dulu ya. Nah ini ada 6 ya kalau di kolom chat. Mungkin ada 3 mungkin ataupun 2 yang kita ambil satu aja lah. Untuk Kak Rahmat mungkin mau milih lah siapa gitu. Karena saya sendiri bingung mau milih mana. Aduh ya Allah. Pertanyaan Masya Allah ya. Aduh, saya bingung nih. Bingung milih ya. Terbaik pilihan ya. Mungkin Kak Nika yang bertanya. Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil Kak. Suaranya kecil Kak. Coba earphone-nya dilepas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Gini, kita kan yang orang-orang yang baru hijrah melalui media sosial nih. Maksudnya kayak kajian online. Nah, gimana nih solusinya buat kita kalau misalkan apakah cukup cuman dengan kajian online dan ibadah kita gitu loh? Oke, siap. Apakah cukup nih dengan kajian online gitu ya, dengan ibadah kita ya sholat 5 waktu lah contohnya sama puasa Ramadan ya, maka cukup? Ya merasa sadar diri aja sih sebenarnya. Ya Allah, saya masih ngelaksanain sholat 5 waktu aja tuh kayak merasa tepat waktu padahal gitu. Sebelum azan tuh saya udah di musola gitu. Tapi saya tetap merasa kayaknya nggak cukup nih buat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mau minta firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mau membuktikannya dengan ikhtiar gitu. Terus saya juga rada-rada tersindir sama ceramah Ustaz Adi Hidayat ya, ketika kita sholat ke masjid bawa HP gitu ya. Terus di situ kan kita nggak tahu ada foto-foto yang mungkin aneh, video-video yang aneh gitu ya. Terus kita bawa ke masjid gitu. Kita sholat. Jangan pada saat kita sholat kita baca Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Itu kayak terus gitu kayak ya Allah, saya tersindir banget gitu. Tapi Masya Allah nasihat beliau itu baik buat kita semua. Jadi jangan merasa cukup nih. Coba cari dengan cara menuntut ilmu di taklim, mungkin di majelis-majelis. Kan banyak tuh sekarang tuh. Asal jangan yang tenanan. Nah, itu jangan. Itu jangan teman-teman, jangan ya. Itu jangan ya. Yang tenanan itu jangan. Gitu ya. Gitu ya. Itu jangan.
yang bisa mengambil pusaka-pusaka itu yang lagi viral sekarang tuh, itu jangan gitu ya. Dihindari gitu ya. Jangan. Cari yang guru yang benar-benar apa namanya, dia tuh ada sanadnya gitu ya, ada sanadnya gitu ya. Contohnya kayak Ustadz siapa gitu yang udah terkenal, mungkin kayak Ustadz Hakim Malik gitu ya. Mungkin Kak Mita nih tinggal di mana? Di Jakarta? Di Lampung. Oh, Lampung, oke, siap. Kalau mau ke Jakarta berenang aja nggak apa-apa, berenang, nyebrang gitu ya. Kalau nggak ada duit berenang. Maaf, Mati. Kemasan. Paling kalau nggak kelelep ya mati. Belum sampai setengah. belum sampai ada wabul malam sholat gitu. Nah itu kalau Ini ya. mungkin ada kajian di Lampung gitu ya, Ustadz Adi Hidayat di Lampung, coba dicari ini Ustadz Adi Hidayat nih di mana gitu. Kalau insya Allah kalau mungkin yang di Jakarta gitu ya, sering ada kajian di namanya Ar-Rahmah di Cibubur di Raffles, insya Allah nanti kalau kalian ada ngeliat status IG saya, insya Allah nanti lalu saya update gitu informasinya. Oh di sini insya Allah harusnya bulan ini tuh kajian sama Ustadz Jerry Sulaiman, tapi Qadarullah Ustadz Jerry Sulaiman ada di Malaysia kemarin, udah sempat kontakkan gitu ya, nggak bisa, mungkin diubah jadwalnya dan mungkin bulan depan Ustadz Muzamin adalah, tapi insya Allah bulan ini saya nggak tahu siapa, nanti di ini lagi ya gitu ya. Gitu Kak Mita. Ya, maaf, maksud saya tadi itu gini, kalau misalkan kita kan nggak punya guru nih loh, guru tetap kayak majelis gitu di sini. Gitu. Nggak punya. Maksudnya mau yang offline apa yang online? Offline, maksudnya di majelis rumah gitu. Oke. Solusinya Dicari. Kan di Lampung itu kan banyak tuh, ya kan? Di Lampung itu kan banyak. Coba dicari-cari kayak mungkin pengajian. Nah, kita nggak usah gengsi lah, apa itu pengajian ibu-ibu, udah ikutin aja gitu. Yang penting dapat ilmu ya. Saya nggak gengsi. Mama saya ikut pengajian ibu-ibu, saya ikutin gitu. Yang penting saya dapat ilmunya, walaupun ilmu itu membahas tentang mungkin aurat perempuan atau mungkin darah menstruasi perempuan itu, ya saya catat gitu untuk ilmu saya sendiri juga ya kan. Ya udah nggak usah gengsi gitu loh, dibilang kayak ibu-ibu segala macam, nggak usah gengsi gitu. Cari apa namanya guru yang mungkin di sana kan banyak ya, Lampung ya, banyak guru lah insya Allah ya. Ya Lampung banyak. Guru saya kan keturunan Lampung. Gitu. Jelas? Belum? Jelas. Oke. Lanjut Kak Faudi. Ya, terima kasih ya Kak Fadil yang tadi yang pertanyaannya tentang hijrah online gitu. Nggak apa-apa ya. Memang betul katanya Kak Fadil tadi. Ya, saya sendiri juga masih awalnya tuh hijrah karena ya online. Kemudian perlahan tiba-tiba itu sebenarnya gara-gara ikut aja sih kajian bapak-bapak gitu kan, bahasanya itu bikin ngantuk betul, bener nggak bohong saya. Akhirnya waktu berjalan hingga akhirnya ini jadi alhamdulillah udah tinggal di masjid Unmul ya, jadi ada gurunya yang bisa mengajarkan agama dan segala macam. Jadi misalnya yang lainnya punya apa namanya bingung nanti kita nggak punya guru ataupun apapun ya apa ya, hadir aja gitu ke kajian-kajian. Betul katanya Kak Rahmat tadi. Ya mungkin itu aja ya pertanyaannya untuk malam ini. Yang malam ini belum bisa dijawab mungkin bisa dijawab nanti di lain waktu karena ini sudah kemalaman juga ya. Mungkin di DM IG aja Kak. Ya. Bisa nanti kalau misalnya pertanyaan ya silakan aja di DM ke IG-nya Kak Rahmat ya. Di follow dulu tapi yang pasti di follow dulu. Masa nanti nggak di follow sudah nanya-nanya gitu kan, aduh parah sih itu. Nah, ya mungkin itu aja. Saya mohon maaf ya, izin kepada Kak Fadil mungkin bisa membawakan doa gitu untuk kita semua ya. Kalau misalnya nggak keberatan ya silakan Kak. Jangan saya nggak ahli doa, silakan yang lain aja. Doa apa? Ya mungkin karena sudah malam juga ya. Kebetulan nggak mau nih Kak Rahmat. Ya bisa kita
akhirnya aja ya nih. Saya yang pimpin doanya. Semoga ini kita merenungkan dulu ya. Semuanya bisa fokus agar doa kita bisa masuk ke dalam hati dan juga dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Hamda yuafi nama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma amin ya budi basailin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.